Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom, pemirsa, terkait dengan tilang elektronik yang sudah diterapkan pada pengendara roda 4 yang dianggap bisa mengefektifkan kemacetan dan juga pasal-pasal melanggar berlalu lintas begitu. Akhirnya sekarang sudah mulai diterapkan juga untuk kendaraan roda 2. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hasil yang saya dapatkan begitu untuk pengendara roda 2 di Jakarta dan Indonesia begitu ya. Ini per tahun saja motor sudah terjual sekitar 6,3 juta unit. Dalam setahunnya penambahan 6,3 juta begitu ya. Kemudian di 2018 karena saya belum mendapatkan 2019 datanya, 2018 ini jumlah motor ada 14,74 unit. Dan ini mengidentifikasi bahwa memang pengendara roda 2 itu lebih banyak dibandingkan kendaraan roda 4 begitu ya. Saya akan membahasnya terkait dengan pengguna roda 2 khususnya di wilayah DKI Jakarta, karena ini kita berkaitan dengan penerapan sistem tilang elektronik yang sudah diterapkan khususnya di wilayah Jakarta begitu ya. Sudah hadir bersama saya siang ini Bapak AKBP M. Fahri Siregar, Kasubdit Gakum Ditlantas PMJ. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kemudian juga ada Bapak Adi dari organisasi Ojol. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di Newsroom siang ini. Saya ke Pak Fahri Siregar dulu ya Pak. Pak Fahri, ini dalam penerapan kemarin waktu simulasi begitu ya. Hari kedua ada 341 yang terekam pelanggar. Kemudian juga saat penerapan di Februari ini sudah hari kedua, ini totalnya kurang lebih sekitar 318 pelanggar. Betul, begitu ya. Ini apakah dengan adanya tilang elektronik ini efektif menertibkan lalu lintas untuk pengendaraan roda 2? Kalau sampai saat ini kami melihat bahwa memang efektif ya. Ya. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi pada tanggal 26 sampai tanggal 31 itu sosialisasi tahap pertama. Terus yang kedua itu tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, pada saat tanggal 3 Februari 2020 pada hari Senin itu pertama kali kita melakukan penindakan pelanggaran. Nah, pada saat kita melakukan penindakan pelanggaran ternyata jumlahnya itu 161. Nah, kalau kita bandingkan dengan hari Minggu tanggal 2 Februari itu sebanyak 174. Ada target nggak sebenarnya? Berarti ada penurunan dari hari pertama dibandingkan hari yang sebelumnya itu sudah ada penurunan 7,4%. Hari Selasa juga sama. Hari Selasa itu jumlahnya 151 dibandingkan yang 161. Kepada hari Seninnya itu terjadi penurunan sebesar 2,4% gitu. Jadi hari Selasa itu 157. Jadi hari Seninnya 161. Berarti itu ada penurunan sebesar 2,4%. Gitu. Kalau boleh tahu ini untuk di wilayah mana yang kemarin sudah dipasangkan kamera elektronik? Ya, jadi kita menempatkan 4 kamera ya. 4 kamera itu di 2 titik di Sarinah dan Ketapang, terus di halte imigrasi dan Duren 3 di koridor 6 Transjakarta. Tadi menjawab pertanyaan Mas, apakah sebanyak-banyaknya? Tentunya sebenarnya begini, output keberhasilan Polri itu memang bukan banyaknya penilangan, tapi justru meningkatnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Tetapi pada hasil evaluasi kami pada tahun 2019 terkait masalah penindakan pelanggaran bagi pengemudi mobil, ternyata ekspektasi kami tidak nyangka itu. Ternyata kok bisa sampai menurunkan sebanyak 44,2%, hampir 50% loh Mas. Pelanggaran pengemudi mobil itu bisa turun. Nah, makanya kita terapkan pada pengendara sepeda motor gitu. Baik, apakah sosialisasi sebelumnya sudah berjalan dengan merata untuk wilayah DKI Jakarta? Ya, saya rasa begini, ETLE ini kalau di Polda Metro Jaya ini bukan hal baru ya, karena kita sudah meluncurnya itu pada tahun 2018. Bahkan ETLE di Lantas Polda Metro Jaya ini menjadi role model dan pilot project bagi ETLE yang ada di Indonesia. Karena saat ini sudah ditiru oleh Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, beberapa wilayah gitu ya. Jadi memang kalau menurut kami sosialisasinya sudah sangat gencar sekali. Bahkan kemarin juga kita sudah lakukan sosialisasi dengan merilis kepada rekan-rekan media. Bahkan hari Senin kemarin kami sudah on the spot sosialisasi ke lokasi-lokasi persimpangan perempatan tadi. Kita sudah pastikan brosur-brosur, kita sudah informasikan kepada masyarakat. Gitu. Baik, saya ke Pak Adi sekarang. Pak Adi dari organisasi Ojol sendiri dengan adanya tilang elektronik untuk pengendara roda 2 ini setuju nggak sih? Oh, kalau saya setuju sekali Pak. Pertama emang membantu pihak Bapak Kepolisian mempermudah ya, daripada kan manual itu kan dengan elektronik. Kedua, bisa lebih menyadarkan para pengendara motor ini, para ojol ini. Ada kendala nggak sebelumnya terkait dengan pertama-pertama diterapkannya untuk tilang elektronik untuk roda 2 ini? Kendala pasti banyak. Pertama, banyak dari mereka yang kurang paham. Apa ini? Gitu. Apa itu kan? Nah, kita yang ini coba mensosialisasi dibantu dengan Bapak Kepolisian juga. Jadi selama ini memang tidak ada kendala untuk itu ya, tinggal hanya sosialisasi begitu ya. Betul. Saya menuju ke Pak Fahri kembali. Pak Fahri, ini kamera yang digunakan ini bersifat apa? Dia portable, bisa berpindah-pindah atau memang ada yang kameranya bersifat tetap di satu titik? Kita stasioner ada, portable ada, tapi yang saat ini digunakan untuk mengcapturing pelanggaran pengendara sepeda motor itu memang ada stasioner ya. Kita ada 2 jenis kamera, namanya kamera e-police dan kamera checkpoint. Nah,
kamera itu bisa mendeteksi beberapa pelanggaran. Jadi melanggar marka stop line, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm. Kalau di jalur Transjakarta itu berarti melintas di jalur Transjakarta gitu. Jadi nah, saya mau tanya tentang proses penangkapan kamera begitu ya. Mungkin teman-teman juga mau bertanya seberapa jarak jauh kamera tilang elektronik ini bisa menangkap kendaraan memfoto begitu? Ya, kalau capturingnya jelas gitu ya, karena kita menempatkan jarak pada tempat yang pas gitu ya. Jadi misalkan terjadi pelanggaran, misalkan tidak menggunakan handphone gitu kan, atau tidak menggunakan sabuk keselamatan. Itu kalau mobil itu sampai dengan ke dalamnya itu tercapture gitu. Karena Mas bisa lihat mungkin di perempatan yang memang kita pasang dengan kamera E3 itu ada infrared. Jadi kalau di malam hari pun dia bisa. Nah, terus kita pasang flashing seperti kayak Sudirman. Jadi kalau di daerah-daerah tertentu. Jadi ada yang tidak ada flashnya ya? Ada yang tidak ada flash karena pencahayaan cukup. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan pencahayaan kurang, kita ada flashingnya. Gitu kan. Tapi kalau infrared pasti harus ada karena untuk malam hari. Ini yang harus disosialisasi. Jangan sampai kalau tidak ada flashnya sangkanya mati begitu. Kan tetap hidup begitu ya? Tetap hidup. Tetap hidup 24 jam. Oke, saya ke Pak Adi. Pak Adi, salah satu peraturan E3 ini kan tidak boleh memegang handphone begitu ya, untuk menggunakan handphone di jalan raya begitu. Sementara kita tahu nih kalau pengemudi ojek online itu akan selalu berkomunikasi dengan pelanggannya begitu. Sementara mungkin sosialisasi saat ini teman-teman agak sedikit mungkin ada yang tidak tahu di mana penempatan kamera tilang elektronik ini. Itu bagaimana tuh teman-teman untuk mengatasi solusi itu? Ya, yang biasanya saya bantu pembinaan ke mereka. Begitu mendapat order, kita telepon penumpang. Karena posisi masih agak jauh ya. Kalaupun enggak, kita mesti cari posisi di mana yang aman, entah itu di halte, dari pinggir. Nah, untuk posisi kamera e-tilang, kita kan udah ada juga listing di sosmed juga banyak. Nah, itu kasih lagi kita di grup, karena di grup ojol itu paling cepat nyebar kan, itu masuk. Nah, itu salah satu yang kita coba bantu kepada rekan-rekan ojol. Nah, itu tadi saya sampaikan ya Pak ya, apakah ada berapa jarak aman ataupun kamera ini bisa tidak menangkap begitu sehingga teman-teman ojol juga bisa ya berkomunikasi dulu deh dengan pelanggan begitu kan, karena komunikasinya di mana begitu. Tanpa ada kamera justru kita juga tetap harapkan bahwa mereka juga tetap tertib gitu ya. Jadi bukan karena ada kamera harus tertib, apalagi mengetahui jarak amannya berapa, jangan seperti itu. Justru kita mengharapkan bahwa tanpa kamera pun semua pengguna jalan itu harus tertib. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya akan menanya ke Pak Fahri Siregar terkait dengan administrasinya seperti apa nih ketika pengendara ini tertangkap oleh tilang elektronik. Usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.